Hai kawan Catra, jumpa kembali dengan Enda Agila di Bintar, Bincang Pintar. Kali ini aku mau zooming dengan temanku bahas tentang pajak toko online. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan khususnya di bidang pajak? Tetap stay tune ya di Jurnal Catra. Oke, halo Bu Akila, saya menyapa dulu. Halo Mbak. Kedengaran nggak? Dengar sekali jelas. Siang-siang ya, ngantuk-ngantuk kita bahas tentang pajak nih. Iya, berat katanya. Katanya itu berat ini. Jadi kita bikin obrolan ini seringan mungkin ya Bu ya. Iya. Kayaknya pesertanya nggak banyak, nanti mungkin kita lebih ke diskusi interaktif aja ya. Jadi kita langsung ngobrol, Q&A, aku jelasin. Kalau langsung ada yang tanya, langsung bisa raise hand mungkin ya? Ya, nanti aku bantu, silahkan. Oke, bentar. Ini slide-nya bisa benerin. Slide-nya belum bisa digerakin, Gung. Jadi memang selama pandemi ini banyak sekali bermunculan bisnis-bisnis online ya Mbak ya. Iya. Dan banyak yang mendapatkan untung besar justru ya saat ini beberapa sektor ya. Tentunya memang kita tahu juga beberapa sektor mengalami penurunan, tapi di yang lain malah justru boom gitu. Jadi lumayan ini ya pajaknya tiba-tiba yang misalkan gitu kerasa banget ya. Coba nanti bagaimana sih, apa sih ya, karena banyak momis-momis yang punya bisnis online, dagang online, online shop itu bisa lebih tahu. Nanti kita kupas ya. Oke. Kita nunggu apa langsung aja nih berarti? Langsung aja. Bentar. Slide-nya ini masih belum bisa bergerak nih ya sepertinya. Bisa tolong gerakin aja nggak, Gung? Aku nyapa teman-teman dulu. Mbak Nindi, kalau nyebut teman-temannya apa nih? Sobat Sugih ya? Sobat Sugih. Halo teman-temannya Mbak Nindi, Sobat Sugih semuanya. Kalau teman Catra nanti kita nyebutnya sebagai kawan Catra. Thank you ya udah stay tune di Zoom meeting, di live YouTube-nya Mbak Nindi. Live YouTube-nya saya yang lupa nih. Nah, terima kasih ya Mbak Indi yang berikan kesempatan pada Catra Lintang Konsultama dalam hal ini untuk sharing di sore yang panas. Ini kalau di Bali sih sore ya, jam 3 ya. Kalau di Jakarta masih panas-panasnya nih, jam 2. Nah, sesuai judul, hari ini kita akan membahas mengenai aspek perpajakan untuk usaha online. Jadi kita nanti akan bahas pengertiannya apa, hak dan kewajibannya apa aja, cara daftarnya gimana, hitung pajaknya apa. Nah, hitung pajaknya itu ada 2 nanti. Bisa pakai PP 23, itu yang pakai tarif UMKM, atau pakai perhitungan normal. Jadi istilahnya pakai PPh pasal 25. Terus cara store-nya itu gimana dan bagaimana cara lapornya gitu. Next ya. Nah, yang pertama itu yang kita harus tahu sebenarnya apa sih toko online itu. Nah, yang toko online itu sederhananya, paling sederhananya toko online, biasanya online shop gitu ya. Kalau Indonesia shop jadinya toko online. Nah, sederhananya sih proses jual beli produk
produk maupun jasa melalui internet, karena nggak cuman barang aja kan yang dijual melalui internet, jasa pun sekarang banyak yang dijual melalui internet. Nah, banyak juga definisi-definisi dari toko online itu yang dikeluarkan, yang dimunculkan oleh para ahli. Kalau yang dari sini sih aku meresum ada 3, menurut London, menurut Mujiana, sama menurut Sari. Hampir sama, itu toko online itu adalah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer. Jadi mekanismenya karena online ya pakai komputer, semuanya sama seperti itu. Nah, kalau berdasarkan Wikipedia nih, online shop atau belanja daring adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet. Melalui belanja lewat internet, itu pembeli itu bisa ngeliat-ngeliat dulu nih barang dan jasanya yang ditawarkan apa, baru belanja. Next. Nah, yang membedakan itu hanya platformnya. Bisa pakai platform marketplace lain atau platform secara personal. Jadi kalau sekarang banyaknya pakai personal platform ya, pakai IG masing-masing atau pakai Facebooknya, itu kan ada akun marketplace-nya itu ya. Nah, itu biasanya kan pakai personal atau pakai platform yang disediakan. Ini kita nggak usah nyebutin satu-satu ya Mbak, karena belum di-endorse ya. Nah, terus next, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita harus ngerti nih pembahasan hak dan kewajiban perpajakan toko online. Kita harus paham apa sih sebenarnya definisi dari pajak. Nah, kalau secara undang-undang, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Sifatnya itu memaksa dan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak ini tuh sifatnya maksa ya Mbak Nindi ya. Jadi, semua orang wajib bayar pajak. Nah, pajaknya untuk apa? Nah, pajaknya untuk kemakmuran rakyat. Apalagi di masa pandemi begini nih, negara sangat membutuhkan dana dari pajak. Untuk apa? Ya salah satunya untuk pembelian vaksin. Terus untuk memberikan bantuan-bantuan langsung secara tunai, uangnya dari mana? Ya uangnya dari pajak gitu. Nah, next kita nanti akan bahas mengenai cara daftar, cara hitung, gimana cara setornya, dan cara lapornya. Next. Nah, cara daftarnya gimana? Daftar itu gampang. Paling gampang itu datang aja di KTP yang terdaftar sesuai KTP-nya. Jadi, kalau misalnya KTP-nya alamatnya Surabaya, ya datanglah ke kantor sesuai domisili Surabaya. Atau karena sekarang kan banyak pandemi nih, daripada jalan-jalan ke KPP, mending daftarnya online. Itu bisa melalui web djppajak.go.id, nanti klik aja pendaftaran NPWP dan ikuti prosedurnya apa aja yang mesti dilakukan. Next. Nah, setelah daftar, itu kita wajib melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya gimana? Tadi yang sudah sempat saya jelaskan, ada 2 perhitungannya. Bisa pakai metode PP23, itu peraturan pemerintah nomor 23, atau pakai PPh 25. Nah, siapa yang pakai yang memberikan batasan ini? Kalau misalnya omsetnya itu setahun, ini ngomongnya setahun ya, setahun itu di bawah atau sama dengan 4,8 M, itu wajib pajak boleh memilih tarif
sederhana 0,5%, itu sebutannya PP23. Jadi kalau di baliho-baliho itu kan sering kita lihat nih, bayarlah pajak cukup murah 0,5% saja. Nah, itu masuk kategori PP23. Banyak juga disebut apa sih PP23? Ya, PP23 itu pajak yang untuk UMKM hanya 0,5%. Tapi kita harus perhatikan juga ada batasan memakai tarif 0,5% itu. Untuk pribadi itu maksimalnya 7 tahun sejak mempunyai NPWP. Kalau untuk CV itu 4 tahun. Nah, paling sedikit untuk PT. PT itu hanya diperbolehkan memakai tarif UMKM itu hanya 3 tahun. Nah, setelah itu harus bagaimana? Setelah itu harus menghitung pajak penghasilannya dengan tarif normal yang disebut sebagai PPh pasal 25. Nah, kalau omsetnya sudah lebih dari 4,8 M, itu juga diwajibkan menjadi PKP. Apa PKP itu? PKP adalah pengusaha kena pajak. Tadi kan Mbak Nindi cerita ya, sekarang kan masa pandemi begini, penjualan itu banyaknya semuanya secara online. Jadi di satu sisi itu banyak bisnis-bisnis yang gulung tikar, tapi ya di satu sisi juga banyak bisnis yang sedang berkembangnya juga gitu loh. Jadi nggak semua di masa COVID ini itu ternyata nggak semua bisnis itu mengalami penurunan loh. Ada beberapa bisnis yang malah usahanya itu naik seperti itu. Jadi ada 2 pajak itu, pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Next. Nah, setelah menghitung, nah ini tadi yang saya cerita, hitung penghasilan bruto lebih kecil dari 4,8, itu tarifnya 0,5%. 0,5%-nya dari mana? Itu dari peredaran bruto, sifatnya final. Nah, harus memberikan pemberitahuan peredaran bruto, jadi harus direkap penghasilannya itu selama setahun itu berapa aja, disetorkan itu setiap bulan, dan setelah bayar itu tidak perlu lapor atas pembayaran setiap bulannya. Jadi hitung aja, bayarnya gampang, nanti bisa melalui banyak cara bayarnya. Nanti kita bahas next ya masalah pembayarannya. Nah, setelah hitung next, ini hitung PP23-nya. Nah, kalau hitung PPh pasal 25-nya itu dasarnya dari dasar pengenaan pajak. Nah, dasar pengenaan pajak itu dari mana? Hitung dulu penghasilannya berapa, biaya-biayanya berapa. Jadi harus bikin pembukuan. Jadi kalau PPh 25 ini kan dianggap perusahaan itu sudah besar, sudah mempunyai penghasilan di atas 4,8 M setahun. Nah, berarti harus membuat namanya pembukuan. Pembukuannya gimana? Nah, pembukuannya itu harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Jadi ada standarnya nih, bikin kapan pendapatan itu diakuin sebagai pendapatan, biaya-biaya itu kapan diakui. Karena kan sistem pencatatan itu ada accrual basis, ada cash basis. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, setelah dihitung pendapatannya berapa, biayanya berapa, itu ketahuan nilai labanya perusahaan ini dalam keadaan laba apa rugi. Kalau rugi itu bisa dikompensasi nanti. Nah, kalau laba, nah ini ada tarifnya. Ini usaha dilakukan dalam bentuk pribadi apa badan. Kalau pribadi itu tarifnya progresif sesuai pasal 17. Jadi tarifnya bertingkat, ada 5%, ada 15%, 25%, 30%. Nah, ini untuk pribadi.
Nah, kalau badan itu ada perhitungannya sendiri lagi. Badannya omsetnya berapa? Batasannya dari omset 4,8 sampai 50 M itu ada batasannya tarifnya. Nih, yang di layar 50% kali tarif. Nah, kalau tarif PPh badan yang paling terbaru yang berlaku di tahun 2020 ini 22%. Jadi kalau omsetnya masih di bawah 4,8 itu langsung kaliin 50% kali tarif. Tapi kalau di antara 4,8 sampai 50 M itu ada perhitungan khususnya. Itu sesuai pasal 31E Undang-Undang PPh. Cukup bingung ya Mbak India, ribet ya ngitungnya. Nah, tapi kalau omsetnya sudah di atas 50 M lebih gampang karena tarifnya cuma satu aja. Kalau yang tahun lalu itu tarifnya masih 25%. Sekarang mulai 2020 tarifnya menjadi 22%. Seperti itu. Udah cukup pusing nggak Mbak Nindi? Lumayan. Karena hitungannya macam-macam nih, tergantung omset dari si toko online ini gitu loh. Nah, toko online-nya itu dimiliki oleh orang pribadi atau dimiliki oleh wajib pajak badan. Badan itu bisa CV, bisa PT, seperti itu. Tarifnya bisa beda-beda juga cara menghitungnya gitu. Ini dari teman-teman ini belum ada yang tanya ya, apa masih ngantuk-ngantuk ya siang-siang begini? Aku lanjutin lagi ya. Nah, setelah dihitung bisa yang ketiga, oh ini hitung. Yang ketiga hitung PPN-nya. Nah, kalau sudah di atas 4,8 M itu diwajibkan untuk menjadi PKP. PKP itu apa? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Tarifnya berapa? Tarifnya itu 10% dari harga jual atau penggantian. Dan wajib dipungut. Jadi misalnya kalau jual barang 100, kalau sudah PKP itu wajib memungut 10%. Jadi yang dibayarkan oleh konsumen itu 110. Nah, kapan nyetornya? Nyetornya setiap bulan dan wajib dilaporkan di laporan SPT PPN setiap bulan 1 bulan setelah penyerahan, seperti itu. Di bulan berikutnya laporannya harus dikalkulasikan. Next. Nah, tadi sudah dihitung. Setelah dihitung itu disetorkan. Nah, kalau sudah PPN tadi kan memungut. Nah, memungut itu harus sudah disetorkan kepada negara, tempat-tempatnya itu sudah ditentukan. Jadi harus menyetorkannya sebelum tanggal next. Nah, ini setornya ada tanggalnya, itu tanggal 10 bulan berikutnya kalau untuk PPh dan tanggal 15 untuk PP 23 dan PPh 25. Nah, setornya itu bisa melalui tadi kanal-kanalnya sebelumnya, Agung. Nah, setornya itu bisa langsung ke bank atau bikin SMS e-billing. Karena sebelum setor kita harus membuat nih e-billingnya. Kalau dulu kan langsung bayar ke bank bikin SSP. Sekarang setiap wajib pajak itu harus membuat e-billing sendiri. Atau bisa lewat dari internet banking. Seperti itu. Jadi pilihan-pilihan kanal pembayaran itu yang pertama harus bikin e-billingnya. Setelah punya e-billing baru bisa pergi ke bank untuk dibayar. Pergi ke bank atau pergi ke kantor pos. Next, Gung. Nah, ini
pergi ke bank, bisa bayar pakai mobile banking, bisa pakai ATM, pakai internet banking. Nah, bayar pajak itu juga bisa ke kantor pos, tapi nggak boleh ya bayar pajaknya ke pegawai pajak gitu. Next. Nah, ini yang tadi sudah sempat dibahas. Kalau tadi PP 23 sama PPh 25 paling lambat dibayar tanggal 15 bulan berikutnya. Kalau PPN itu akhir bulan berikutnya. Jadi yang pertama tadi kan sudah daftar dapat NPWP. Setelah daftar punya NPWP harus menghitung pajak. Nah, setelah pajaknya dihitung, yang ketiga harus setor. Nah, setelah setor itu yang keempat itu lapornya. Jadi lapor itu ada SPT PPh masa itu bisa tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau PPN akhir bulan berikutnya. Nah, kalau itu kan tadi bulanan. Yang ini kan SPT masa bulanan. Nah, tahunannya gimana? Tahunannya ya paling lambat 31 Maret untuk SPT orang pribadi dan tanggal 30 April untuk SPT PPh badan. Caranya gimana? Caranya ya menggunakan e-filing. Nah, tanggal-tanggal ini adalah tanggal-tanggal jatuh temponya, tapi bukan berarti harus dilaporkan tanggal segini. Ini adalah tanggal terakhir SPT ini dilaporkan. Kalau melebihi tanggal ini, itu bisa kena sanksi keterlambatan pelaporan. Jadi tagline-nya nih, lapor SPT lebih nyaman, lebih cepat, lebih nyaman. Seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tadi kita sudah bahas mengenai kapan saat daftarnya, bagaimana cara hitungnya, dan bagaimana setor dan lapornya. Nah, sebenarnya nih, antara toko online sama toko offline itu nggak ada perbedaannya. Yang berbeda itu hanya platformnya. Jadi, kalau offline kan langsung terima nih. Offline itu kan langsung ketemu, langsung terima uangnya. Nah, kalau online itu melalui medianya apa ya? Medianya internet itu, gitu Mbak Nindi. Kayaknya udah selesai ya ini slide-nya. Slide-nya dikit, jadi lebih ke interaktif sih ya ini diskusinya. Ya yang belum tahu karena memang ada teman-teman yang baru mulai, jadi biar supaya infonya tahu dulu gimana sih menghitungnya, bagaimana sih berapa besarnya. Tadi untuk juga di slide juga jelas banget terlihat ya angkanya besar. Tinggal kita istilahnya kerja ya, tinggal kerja online aja nanti dapatnya omsetnya berapa ya, masukin aja. Jadi pertanyaan yang masuk, Mbak, mau diterusin langsung? Boleh. Mbak Nini baca yang pertanyaan yang kemarin sempat dibahas itu ya? Boleh. Boleh. Bentar ya, aku buka pertanyaan-pertanyaannya. Ya, jadi ada pertanyaan untuk, jadi apakah jika nanti kita mendapat omset yang lebih dari 4,8 miliar tadi ya, itu apakah masih melaporkan pajak tadi? Masih dong. Jadi ada pertanyaan nih. Yang pertama, pajak si pedagang online sama nggak dengan pajak UMKM? Jadi tadi yang udah dijelasin, bisa ya bisa tidak, tergantung dari omsetnya. Kalau omsetnya itu masih batasannya 4,8 M setahun, ya masih kategorinya UMKM. Tapi juga harus lihat berapa lama si pengusaha ini sudah melakukan usaha. Karena yang tadi saya bilang, UMKM itu sekarang ada
ada batasannya. Untuk orang pribadi kan 7 tahun aja bisa pakai tarif 0,5%, tarif UMKM. Kalau CV itu 4 tahun. Nah, kalau PT itu 3 tahun gitu. Ini ada lagi pertanyaan yang baru masuk ya di chat ya, Bu ya. Boleh. Pak Nicholas, saya baru saja punya toko online dan punya NPWP pribadi. Jadi apakah saya perlu punya NPWP lagi ya untuk pajak bisnis online ini? Nggak perlu jawabannya, karena NPWP itu milik satu. Jadi kalau misalnya usaha online-nya itu dimiliki oleh orang pribadi, ya pakai NPWP pribadi itu. Kecuali kalau memang si usaha online-nya ini usaha bersama, misalnya bikin satu perikatan CV atau PT kayak gitu, nah baru diurus NPWP-nya atas nama CV-nya atau PT-nya itu gitu. Nah, oke, berarti sudah terjawab ya Pak Nicholas ya, tidak perlu. Nah, ini ada lagi. Nah, misalkan ini ada teman yang baru tahu ya tentang materi pajak ini, Bu. Lalu dia kan udah beberapa tahun punya toko online. Nah, bila bulan ini bayar sekarang, apakah bulan-bulan atau tahun sebelumnya juga ditagih pajaknya? Bisa jadi, tergantung. Karena apa? Pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan dalam bentuk apapun. Nah, bulan-bulan kemarinnya sudah punya penghasilan apa belum nih? Kayak gitu. Jadi, sistem perpajakan di Indonesia itu adalah self-assessment. Jadi, yang melakukan perhitungan, yang melakukan pembayaran dan pelaporan itu wajib pajak sendiri. Jadi karena sistemnya self-assessment ya, jadi kan yang melakukan hitung dulu, yang menghitung ya dihitung sendiri, bayar sendiri, baru dilaporkan. Nah, tinggal nanti pajak yang akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaannya apa? Pemeriksaannya tentang kepatuhan dari wajib pajak. Nah, wajib pajak ini sudah sesuai nggak dengan peraturan yang berlaku. Jadi tinggal diperiksa aja seperti itu. Nah, kalau diperiksanya itu ternyata ada kekurangan pembayaran pajaknya, ya harus dibayar plus sama sanksi bunganya gitu, Mbak. Jadi ini tidak ada pertanyaan, berarti bisnis online kena pajak ya Bu? Betul ya Mbak ya, benar ya? Betul, karena ininya pajak itu adalah pada setiap penghasilan. Jadi mau bisnis apapun ya pasti kena pajak gitu. Jadi kapan nih? Kapan pajak online diwajibkan lagi? Nah, ini Pajak online, ya itu yang tadi saya udah sempat bilang, tidak ada perbedaan antara pajak online dengan pajak offline. Jadi online itu kan hanya platformnya buka tokonya. Jadi sama kayak offline, kayak buka toko di buka toko di pasar atau di pertokoan seperti itu. Jadi berapa dia punya penghasilan ya sebesar itu yang harus dibayarkan pajaknya. berarti memang ini buat momi-momi ini kan lumayan ya. Kadang-kadang kan oke, karena pandemi ini mungkin mendadak jadi pedagang masker dan dapat untung yang sangat banyak ya. Jadi bertanya-tanya yang sebelumnya misalkan belum ngerti juga pajak-pajak ini, jadi lebih aware lagi dan mau ada kewajiban ya akhirnya. Dan apa lagi nih? Oh ini tentang, ada 2 pertanyaan ini, sebenarnya bukan pajak nih ya, sebenarnya tentang bisnis. Bagaimana cara konsumen kita membeli produk kita ya, atau tertarik dengan produk kita, ini luas banget. Wah, kalau itu harus nanya yang ke expertnya marketing ya, gimana caranya konsumen tertarik membeli produk ya. Betul. Jawabannya bakal luas sekali nih. Benar.
karena subjektif banget ya. Jadi kalau dari saya sih temukan apa value, super value-nya atau ultimate value-nya dari produk atau service Anda ya, mau beli semua ya. Jadi perlu di review kenapa sih mau pilih atau pulaan dagang barang itu, pasti kan ada value-nya. Nah, di situ kalau kita sudah tahu value-nya, pasti kita bisa gencar marketingnya ya, otomatis nantinya konsumen juga senang tertarik. Jadi banyak banget sih faktor-faktornya ya Mbak ya. Benar. Soalnya kalau jualan online itu ya segmentasi juga penting ya menurut saya. Jadi mau dijualnya ke arah mana dan siapa pangsa pasarnya, segmentasinya gimana gitu. Banyak sekali. Nah, next pertanyaan sama bisnis online. Nah, ini bisnis online-nya berarti packaging nih. Yang ingin estetik nih, cara atasinya gimana? Nah, ini nih. Wah, ini beneran Mbak Indi harus ngundang ini nih expertnya di marketing nih. Kalau saya sih banyaknya dari user ya, dari usernya sih. Kalau saya pribadi saya nggak ngelihat packagingnya. Yang penting barangnya itu sesuai sama deskripsi dan sesuai sama kebutuhan. Nah, itu udah bagus menurut saya. Karena kalau packaging, apalagi di masa pandemi begini, kita kan harus sesuai dengan protokol kesehatan nih, dibuka di luar dan langsung dibuang. Jadi nggak ada masalah dengan packaging. Yang penting aman, nggak pecah, nggak bocel, seperti itu sih. Betul. Bahkan kalau ngomongin packaging ini luas ya, karena produknya apa dulu ya. Kalau kita bilang kayak tas Hermes gitu kan, biasanya packagingnya dikoleksi ya. Bukan dibuang gitu kan. Padahal ya kotak karton gitu kan. Nah, ini benar-benar karena tadi estetiknya itu apakah benar-benar konsumen itu butuh nggak estetiknya di zaman ini gitu ya, mungkin ya. Kalau misalkan produknya ya itu masih standar ya, berbeda kalau misalkan tadi yang saya bilang Hermes gitu punya value banyak sekali nih. Karena memang packaging kalau kita ngomongin di food sebenarnya biaya di packaging ini besar sekali sih sebenarnya itu, daripada justru bahannya ya. Jadi mungkin kalau ini mungkin yang bertanya tentang kayak kuliner gitu ya Mbak ya. Jadi supaya estetik, sekarang kan banyak packaging roti-roti yang lucu-lucu di situ. Estetiknya sampai sejauh mana? Kalau menurutku ya, yang penting sudah sesuai dengan protokol kesehatan, bisa dibersihkan. Dan kalau khususnya makanan sih yang bisa langsung masuk ke microwave ya, kalau aku lebih ke arah sana kayak gitu. Betul sekali. Jadi ada pertanyaan lagi, silahkan ketik di chat ya. Oke, ini berarti tadi ada lanjutan tadi pertanyaannya. Berarti karena tadi Pak Nikolas tadi karyawan dan punya bisnis online, apakah penghasilan on shop ini harus digabungkan dengan penghasilan karyawan, gaji karyawannya? Harus. Karena makanya itu ada yang namanya SPT tahunan. Nah, SPT tahunan orang pribadi itu menghitung ulang kembali berapa penghasilan yang dari gaji, berapa penghasilan yang dari usaha online-nya. Jadi harus dihitung ulang dan dihitung berapa totalannya penghasilan dalam 1 tahun tersebut. Gitu. Nah, iya. Nah, yang pajak sudah dibayar, sudah dipungut oleh pihak lain, kan misalnya dalam hal ini kayak Pak Nikolas nih, sudah terima gaji, pasti kan penghasilannya sudah dipotong sama perusahaan. Nah, pajak yang sudah dipotong oleh perusahaan itu
itu menjadi kredit pajak seperti itu. Jadi diperhitungkan kembali sebagai pengurang perhitungan pajaknya akhir tahun. Gitu, Mbak. Hal yang baru ya buat Mbak Indi. Jadi sedikit kliang-kliang dan pusing. Mami-mami yang baru-baru benar-benar kayak seminar sebenarnya ya, bukan obrolan santai lagi nih Mbak, seminar. Banyak teman-temanku juga, aduh Eda udah ngomong nih, aduh sudah siap-siap pusing kayak gitu Mbak biasanya. Iya, beruntung ini. Jadi mumpung masih ada waktu, silakan teman-teman yang lain ya bisa, karena nanti kalau lihat siaran ulangnya nggak bisa langsung bertanya loh sama Mbak Eda ini. Gitu. Kalau Mbak Nindi gimana Mbak? Ada bisnis online juga nggak? Kalau saya sih jasa Mbak. Jadi jasa dan belum, kalau jasa belum saya kayak marketplace gitu ya. Jadi benar-benar dari sosial media seperti Instagram, Facebook, masih sebatas itu. Jadi penghasilannya masih terhitung Pak. Oke. Kita mau kasih kesempatan sampai berapa menit ke depan nih? Kita 5 menit lagi aja ya, waktunya pas nanti 5 menit. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi ya dari Mom Yeni. Bagaimana pengenaan pajak untuk all-shop yang baru merintis, namun omsetnya belum sesuai standar pengungutan pajak? Apakah kita berjualan di e-commerce seperti Shopee, ada objek pajaknya? Ada. Jadi kalau namanya penghasilan, kalau batasannya itu minimal di atas 4,8 M itu setahun. Nah, kalau sudah jualan ke Shopee itu kan pasti ada omsetnya. Nah, pajaknya itu dikenakan atas penghasilan brutonya. Jadi pajak itu nggak ngelihat batas minimalnya dari mana. Batas minimalnya ya setiap ada penghasilan itu dikenakan pajak. Kayak gitu. Oke, begitu ya Mom Yeni ya. Iya. Tidak ada batas minimalnya. Nah, ini ada lanjutan lagi dari Pak Nikolas tadi ya. Jadi kalau istrinya yang berbisnis online, apakah perlu dilaporkan di SPT saya ya sebagai suami ya? Itu bagaimana caranya? Jadi kalau di Indonesia itu kan sistemnya itu kepala keluarga adalah suami. Jadi ada pilihannya dalam ngisi NPWP-nya itu pakai NPWP suami, satu kesatuan usaha. Nah, kalau istrinya itu yang melakukan usaha online, tapi yang punya NPWP itu suaminya, itu penghasilannya harus dihitung ulang, digabungkan. Penghasilan contohnya si suami ini bekerja, terus yang penghasilan online si ibunya, ini istrinya ini, itu harus dihitung balik. Jadi penghasilannya suami istri itu harus dilaporkan di SPT-nya si suami. Karena di Indonesia itu satu kesatuan usaha. Nah, kalaupun anaknya, misalnya anaknya ini tuh masih di bawah ampuan orang tuanya, anak ini pun juga penghasilan, misalnya menerima penghasilan, itu juga masuk ke penghasilan orang tuanya. Dalam hal ini si suami, kayak gitu Mbak. Jadi sekarang kan banyak toh anak-anak kecil itu juga terima penghasilan dari bintang iklan atau bintang sinetron, itu kan terima penghasilannya nggak sedikit tuh. Nah, tapi masih di bawah umur kan. Nah, itu penghasilannya masuk ke penghasilan orang tuanya. Seperti itu. Tetap dilaporkan ya Pak ya? Tetap harus.
Jadi misalkan kalau warganya nggak lapor, nggak ngerti ya. Bisa ngerti karena pajak itu sekarang punya satu sistem yang bisa melihat transaksi di medsos itu apa saja. Apalagi sekarang di DJP, Direktorat Jenderal Pajak, pajak itu mempunyai sistem yang bisa melihat transaksi keuangan. Jadinya lihat dari transaksi pertukaran lalu lintas keuangan itu sudah tahu bahwa si orang ini memperoleh penghasilan. Jadi makanya kalau pemeriksaan pajak sekarang itu yang diminta apa? Yang diminta pasti rekening koran gitu, Mbak. Berarti kita misalkan misalkan kita tadi ya yang baru online shop, baru merintis, perlu apa ya, istilahnya pembukuan keuangannya perlu jelas ya untuk berjaga-jaga ya. Iya, jadi makanya harus jelas, harus buat pencatatan omsetnya itu berapa, biaya-biayanya itu apa saja. Jadi nggak cuman asal masuk dan keluar, tapi harus dibukukan dengan benar. Seperti itu. Nah, yang awal langkah utamanya yaitu Mbak tadi, daftar dulu, punya NPWP dulu, kalau sudah mempunyai penghasilan. Gitu. Ini kelanjutan dari Pak Nikolas nih. Saya jadi bingung, Bu. Hitung harga jualnya gimana, Kak? Karena harus hitung pajaknya juga. Nah, kalau itu berarti butuh penanganan lebih lanjut ke konsultan pajak, gitu, Mbak. Saya pun nggak bisa jawabnya loh ya. Karena kalau melihat penghasilan, apalagi dalam hal ini orang pribadi, itu kita harus menghitung secara seluruhnya, simultan keseluruhan. Si orang ini itu mempunyai penghasilan dari mana saja sih. Nah, pajaknya, apalagi kalau orang pribadi, itu pajaknya kan progresif. Nah, progresifnya berarti totalannya akhirnya berapa beban pajak yang harus ditanggung oleh keseluruhan usaha yang dimiliki oleh si orang pribadi ini, gitu. Nah, ini ada lanjutan dari pertanyaan jadi perasaan semakin sore semakin banyak. Jadi tadi yang bawah umur ya, di bawah umur kriterianya berarti sebelum punya KTP ya ini ya? Iya. Dan gimana pelaporan penghasilan jika tadi misalkan harga jual barang 100, wah ini teknis banget Ibu, diiklankan di medsos A, uang dari customer masuk ke medsos A 100, medsos A bayar ke saya 95, karena 5 merupakan biaya iklan, itu gimana ya? Pasti teknis sekali. Nah, ini harus saya tanya balik, total keseluruhan omsetnya berapa gitu loh, karena ada dua kan tadi cara perhitungannya, pakai tarif UMKM apa pakai tarif umum yang pakai pasal PPh pasal 25 kayak gitu, karena hitungan pajaknya bisa berbeda. Nah, berarti ini harus pembukuannya harus benar-benar clear ya, karena kita jadi tahu mana profitnya, omsetnya baru ketahuan kan ya Bu ya. Jadi nanti kan baru ketahuan nih harga barangnya, harga pokoknya itu berapa, jualannya berapa, terus dia harus bayar ke merchant jadi biaya iklan kan. Nah, jadi totalannya yang diterima itu berapa, baru dikenakan pajak. Nah, pajaknya itu dari profit apa dari penghasilan brutonya yang 100. Nah, ini bisa beda-beda tergantung kondisinya si wajib pajak ini, seperti itu. Sangat detail sekali ya, sangat mantap nih jawabannya. Ibu tolong ya, ada lagi lanjutan. Ibu tolong tanyakan apakah saya harus hitung PPN juga, kan saya sebagai dropshipper Bu. Nah, ini. Ya itu tadi, kalau ngomong PPN itu tanya lagi omset. Nah, Ibu omsetnya sudah batasan TKP di atas 4,8 M setahun atau belum, seperti itu. Karena kalau dropshipper kan
kriterianya bagaimana nih? Yang membeli itu siapa? Apakah pihak akhir, apakah dia sebagai distributor? Makanya harus digambarkan jelas nih flow-nya itu seperti apa. Dan apa namanya, arus uangnya itu bagaimana? Karena pengenaan pajaknya bisa berbeda gitu. Kalau teknis banget itu ini Mbak, harus detail Mbak. Ini benernya flow-nya kemana, harus jelas. Karena pengaruhnya yaitu ke cara membukukannya, perhitungannya itu harus jelas gitu. Karena kalau sekarang kan serba apa ya, sosial media ya. Kadang-kadang kalau saya pernah lihat itu, kadang-kadang orang liatin, oh omsetnya penjualan hari ini berapa ratus juta gitu. Dan di situ di tag nggak kelihatan orang pajak gitu. Nah, itu kadang-kadang di TikTok, di apa gitu, saya pernah lihat tuh, berani juga ini orang gitu. Dan karena tadi kan Mbak bilang apa di pajak sudah ada satu sistem gitu kan. Tinggal tunggu tanggal mainnya Mbak. Tinggal tunggu. Tinggal tunggu surat cintanya. Iya, balik lagi ya, soalnya pajak itu self-assessment system. Jadi sebenarnya negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara mandiri, seperti itu. Jadi nanti misalnya ketahuan melanggar undang-undang, ya tinggal tunggu Mbak sanksinya. Jadi kalau kita bisnis ya yang aman-aman aja ya. Iyalah. Berkah begitu. Bener, kan uang pajak dari kita untuk kita. Itu. Jadi intinya pajak itu bukan membuat kita lebih kere ya, justru kita sebagai warga negara yang baik wajib ya. Wajib. Sifatnya karena memaksa, Mbak. Karena kita tinggal di Indonesia ya, kita harus patuh dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Terima kasih sekali. Kayaknya sudah ya, sudah lega semua ya. Pertanyaannya sudah kejawab semua ya. Oh, dan waktunya sudah banyak sekali dan terima kasih loh Mbak Indah, karena ini saya anggap bukan obrolan santai. Obrolan cukup berat di penghujung minggu dan sore hari. Betul. Nah, tadi karena di slide cukup jelas sekali, bisa nanti diputar ulang lagi di YouTube channel. Nah, di situ sudah tertulis jelas. Nanti misalkan ada yang bingung, boleh chat ke pihak ini ya. Nanti YouTube-nya ini mungkin minggu depan ya aku bisa apa namanya upload di YouTube Jurnal Catra nih. Ini YouTube kantor kita Jurnal Catra. Nah, nanti bisa komen, misalnya nggak jelas tentang slide-nya, bisa komen di situ aja. Nanti ada tim saya yang akan menjawab detailnya, gitu. Oke, teman-teman. Tuh, lagi. Tanya lagi boleh? Terakhir ya, ini terakhir ya. Nah, Ibu, kalau selebgram yang tidak jualan barang, tapi endorsement, pengakuan pajaknya bagaimana itu? Jadi pajak itu kan dikenakan atas setiap penghasilan. Nah, jadi kalau selebgram yang terima endorse kan berarti terima fee nih. Nah, pajaknya berarti atas pendapatan honor fee endorse seperti itu. Oke, ya begitu juga dengan YouTuber. Iya, kalau sudah terima ini ya Mbak. Oke, begitu ya. Pak Niklas, tuh. Oh, tadi karena hampir sama ya. Tadi ada ya. Oh iya, tadi saya ulangin lagi ya. YouTube-nya saya di Indisworo TV, YouTube-nya Mbak Enda dan tim di Cakra Lintang Konsultama ya. Kalau YouTube-nya Lintang di Jurnal Catra Mbak, sponsor by Catra Lintang gitu. Nanti ada informasinya di caption. Sip. Gitu. Oke, tadi pertanyaannya endorsement dari Mom Felicia, saya salah nyebut sebenarnya.
Oke. Oke. Terima kasih ya semuanya. Thank you, Mbak. Sorenya bermanfaat sekali dan banyak ilmu yang kita dapat sore-sore ini. Terima kasih Kak Ega dan tim Jurnal Catra. Aku agak kesulitan ngomongnya. Bahasa Sanskerta, Mbak Catra. Cadel sebenarnya Bu, aduh. Pelan-pelan ngomongnya. Thank you banget ya Mbak ya. Thank you. See you. Oke, sampai jumpa di program Jumat. Setiap Jumat ada Cheers dengan tema-tema yang beragam. Oke, see you semuanya. Terima kasih. Bye-bye. Hai, gimana kawan Catra? Cukup jelas kan? Nah, kalau yang belum jelas bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk tahu update terbaru dari Jurnal Catra. See you next week. Bye-bye. Salam maju untuk kita semua.